Wah, puji Tuhan kita sudah ada di minggu keempat dari bulan November. Ya, kata Pastor Ita, sebentar lagi kita Merry Christmas. Ya, waktu berlalu begitu cepat. Tapi Bapak Ibu Saudara, kita akan melanjutkan tema bulanan kita, Restoring What is Broken. Saudara siap untuk firman Tuhan? Ya, Tuhan kita dikenal sebagai Tuhan Jehovah Rafa. Allah yang menyembuhkan, tetapi Allah yang menyembuhkan juga sangat memberikan pengertian bahwa dia Allah yang memulihkan. Jadi kalau kita berbicara tentang restoring, memulihkan, Allah Jehovah Rafa, dia Allah yang merestorasi. Ada banyak ayat di dalam Alkitab yang bisa menjelaskan kepada kita bahwa Tuhan punya karakteristik seperti itu. Bahwa dia adalah Tuhan yang memulihkan segala keadaan kita. Apapun situasi dan keadaan yang kita hadapi, yang awalnya bagus jadi buruk dan lebih buruk dan lebih buruk. Mungkin Bapak Saudara, Tuhan Allah yang merestorasi. Karena pada waktunya Tuhan akan membangun kembali, saudara-saudara. Yeremia menuliskan, aku akan membangun engkau kembali. Sehingga engkau dibangun, hai anak darah Israel. Engkau akan menghiasi dirimu kembali dengan rebana. Dan akan tampil dalam tari-tarian yang bersukaria. Amos pasal 9 menuliskan lagi satu. Pada hari itu, hari keselamatan dari Tuhan. Aku akan mendirikan kembali pondok Daud yang telah roboh. Aku akan menutup pecahan dindingnya. Dan aku akan mendirikan kembali leruntuhannya. Aku akan membangunnya kembali seperti zaman dahulu kala. Wow, bukankah dia Allah yang merestorasi? Dia Allah yang membangun apa yang sudah dirusak oleh musuh. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, pada kesempatan siang hari ini seperti ibadah yang pertama, sepanjang hari ini sampai ibadah sore, saya ingin menyeberangkan kebenaran firman Tuhan yang berjudul Mari kita bangun kembali. Ngomong sama orang sebelah, mari kita bangun kembali. Ya. Kalau lagi tidur bangunin juga, cuma sebentar aja. 40 menit saya rasa kita akan selesai ya. Bapak Saudara, nah mari kita bangun kembali, ini terambil dari ajakan Nabi Nehemia dalam Nehemia pasal yang kedua. Untuk membangun kembali kota Yerusalem yang mengalami keterpurukan yang sangat luar biasa. Ya, jadi hari ini saya ingin mengajak jemaat Tuhan untuk meresponi saudara dan saya. Mari kita meresponi ajakan Nabi Nehemia untuk membangun kembali Yerusalem dalam konteks kita hari ini. Amin Bapak Saudara. Nah saudara-saudara, kalau kita perhatikan, Israel mengalami pembuangan dengan dua tahapan yang sangat besar sekali. Yaitu sesuai dengan kerajaan Israel yang terpecah setelah Raja Salomo. Kita ingat bahwa kerajaan Israel terpecah menjadi dua. Yang utara beribu kota di Samaria, yang selatan beribu kota di Yerusalem. Nah kedua bangsa, kedua kerajaan ini sama-sama mengalami apa yang disebut dengan exile, ya, pembuangan. Tuhan buang mereka, ya, Tuhan buang mereka. Kerajaan utara dibuang ke Asyur pada waktu itu, lalu kerajaan selatan itu dibuang ke Babel, ya, di mana pada masa itu Raja Nebukadnezar yang berkuasa. Nah, saya harus mendahului pemikiran ini dengan sejarah supaya Bapak Ibu Saudara bisa melihat bagaimana ini sebenarnya adalah sebuah proyeksi masa depan bagi kita hari ini di generasi perjanjian baru. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, Nehemia melayani kerajaan selatan pada waktu itu, yaitu kerajaan Yehuda yang mengalami pembuangan ke Babel. Ya, jadi Nehemia mengalami pada masa itu, dia hidup pada masa pembuangan ke Babel. Ya, nah kalau saudara perhatikan, Israel mengalami atau Yehuda kerajaan selatan ini mengalami pembuangan selama 70 tahun. Wow, itu waktu yang singkat ya, atau waktu yang lama? Waktu yang sangat lama, 70 tahun. Dibuang, ada di luar dari apa yang disebut dengan tanah yang penuh dengan susu dan madu. Ada di dalam captivity, ada di dalam tawanan, ada di dalam sebuah kehidupan yang nggak tahu masa depannya tuh ada di mana. Ya, orang-orang buangan kan seperti itu, jadi budak gitu ya Bapak Ibu Saudara ya. Nah jadi kalau kita perhatikan, kenapa Allah membuang umat Israel, itu yang kita perlu tahu.
Kenapa Tuhan membuang apa yang dia sebut sebagai orang kesayangannya? Orang-orang yang ditebus olehnya, orang-orang yang dipanggil olehnya, umat kepunyaan sendiri. Tuhan harus buang mereka, saudara-saudara. Nah, ternyata ada beberapa alasan kalau kita perhatikan. Allah membuang orang Israel karena mereka melakukan penyembahan berhala dan ketidaktaatan kepada Taurat Tuhan. Umat Israel berulang kali, bukan cuma sekali, saudara-saudara. Berulang kali kalau kita baca dalam kitab Hakim-Hakim misalnya ya. Dalam perjalanan mereka menuju ke tanah Kanaan, dalam perjalanan keluar dari Mesir aja, itu sudah bikin lembu emas. Ya, kalau Bapak Saudara yang sudah berangkat ke Mesir sudah lihat itu ya daerahnya ya di kaki Gunung Sinai. Ada patung lembu emas untuk memperingatkan bahwa Israel pernah bikin berhala menyembah kepadanya ya. Bahkan di dalam kitab 2 Raja-Raja 17-16 mengatakan mereka telah meninggalkan segala perintah Tuhan Allah mereka dan telah membuat 2 anak lembu tuangan. Juga mereka membuat patung Asyera, sujud menyembah kepada segenap tentara langit dan beribadah kepada Baal. Ini kurang ajar banget saudara. Sangat-sangat menyimpang dari apa yang menjadi maksud Tuhan mengeluarkan mereka dari Mesir. Kalau kita baca dalam kitab Keluaran, kenapa Tuhan mengeluarkan umat Israel dari perbudakan di Mesir? Supaya mereka beribadah kepada Tuhan. Malah beribadahnya kepada Baal. Malah beribadahnya kepada dewa-dewa langit. Malah beribadahnya kepada patung yang tidak punya kehidupan, saudara-saudara. Itu alasan pertama. Alasan kedua, ketidakadilan sosial dan penindasan. Orang-orang Israel, para nabi seperti Amos, Yesaya dan Mika menegur kerasnya bangsa itu karena mereka menindas orang miskin. Mencintai kekerasan dan hidup dalam kemunafikan. Bahkan kitab Mika mencatat ya, kalau mereka lagi menginginkan ladang orang, rumah orang ya, itu cuma nyerobot dan langsung rampas. Itu kekerasan yang terjadi. Mereka menindas orang-orang yang lemah lalu mengambil harta kekayaan mereka. Dan ini menimbulkan kemarahan yang besar. Karena hati Tuhan adalah untuk setiap orang. Dia gak mau umatnya saling menindas dengan lain. Sikut sana sini itu Tuhan gak suka. Halo? Halo? Sikut sana sini supaya bisa naik itu Tuhan gak suka. Bilang sama orang sebelah, gak suka Tuhan. Kalau suka nyikut. Supaya lebih menonjol, supaya kelihatan bagus, supaya orang lain bisa dikalahkan. Sikut sana, ini umat Allah loh, ini konteksnya umat Allah. Tuhan gak suka. Nipu sana sini supaya kita yang mendapat untung. Padahal sesama anak Tuhan, halo. Dengan piciknya, dengan liciknya untuk menguntungkan diri sendiri dan mulai melakukan hal-hal. Itu Tuhan tidak suka, saudara-saudara. Hal berikutnya yang Tuhan marah dan membuang umat Israel adalah kekerasan hati mereka terhadap peringatan nabi-nabi. Allah berulang kali mengutus nabi-nabinya. Yesaya, Yeremia, Hosea dan lainnya. Tetapi mereka tidak mau bertobat. Bahkan dalam kitab Tawarik 36, 2 Tawarik menuliskan ayat 16. Tetapi mereka mengolok-olok utusan-utusan Allah itu, menghina segala firman-Nya, luar biasa. Dan mengejek nabi-nabinya. Oleh sebab itu murka Tuhan bangkit terhadap umatnya sehingga tidak mungkin lagi pemulihan. Ayat yang ke-17, Tuhan menggerakkan raja orang Kasdim melawan mereka. Akibat dari mereka mengolok-olok firman Allah, akibat dari mereka menolak untuk bertobat setelah mendengar firman Tuhan, Tuhan mendatangkan Raja Kasdim untuk mengalahkan mereka. Saudara bayangkan itu. Ya, makanya saya suka kalau hamba-hamba Tuhan di mimbar ini suka bilang, halo, pegang handphone kalau lagi firman Tuhan, jangan cari yang lain. Nanti firman Tuhannya lewat. Janji Tuhan lewat. Kairos Tuhan lewat. Dan tidak terjadi perubahan dalam kehidupan kita. Coba lihat teman yang sebelah. Lagi pegang handphone enggak? Lagi ngapain? 12-12 ntar lagi loh. Harbolnas. Hari Belanja Nasional, Masya Allah. Itu online tahu loh kapan kita gajian, saudara. Hati-hati loh.
Ntar keduluan orang lain, ntar keduluan orang. Tipu daya itu kekhawatiran dunia namanya. Ntar orang dapat diskon lebih gede daripada saya. Padahal itu kemarin itu lagi, Pastor Yohana kayak gak ngerti aja, ini diskonnya gede loh. Saudara, percayalah kalau Tuhan mau kasih, dia pasti kasih kita. Bilang sebelah, waktunya firman Tuhan. Nabi yang menyampaikan seruan pertobatan kepada Yehuda tetap ditolak. Bahkan dianiaya, saudara-saudara. Mengerikan loh. Karena kalau kita baca dalam kitab Ibrani pasalnya yang ke-13 ayat 37 ya. Ini secara Yahudi, tradisi Yahudi ya. Mereka percaya bahwa yang dituliskan dalam kitab Ibrani ini adalah Yesaya. Apa yang mereka lakukan dengan Yesaya? 37. Mereka, nabi-nabi itu termasuk Yesaya di dalamnya, dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing sambil menderita kekurangan, kesesakan dan siksaan itu yang dialami oleh nabi-nabi Tuhan yang Tuhan utus untuk menyampaikan berita pertobatan. Tapi orang-orang ini tidak menerima, umat Allah tidak menerima, mereka bahkan melempari nabi-nabi itu, mereka bahkan menggergaji nabi-nabi itu. Mereka dibunuh hanya karena firman yang disampaikan itu enggak cocok. Hati-hati. Waktu dengar firman Tuhan, enggak cocok. Hati mulai, ada-ada aja. Itu kan dia, bukan saya. Sok tahu tuh pendetanya. Ada seorang nabi bernama Uria bin Semaya. Dia menyampaikan nubuat sama seperti Yeremia. Tetapi Raja Yoyakim memerintahkan untuk menangkapnya dan membunuh dia. Akhirnya Nabi Uria bin Semaya ini tahu bahwa dia akan dibunuh. Dia lari ke Mesir. Tapi Yoyakim mengutus orang untuk tangkap dia di Mesir. Dibawa balik lagi, dibunuh di situ. Hanya karena menolak firman Allah untuk bertobat, Bapak Ibu Saudara. Jadi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, pembuangan ke Israel bukan semata-mata karena ada kekuatan bangsa yang lebih besar menggeser Yehuda. Bukan. Tetapi merupakan hukuman ilahi akibat dosa dan ketidaktaatan umat Allah sendiri. Kenapa mereka harus dijajah oleh bangsa yang lebih besar? Kenapa mereka harus mengalami pembuangan? Karena hukuman ilahi akibat dosa dan ketidaktaatan umat Allah sendiri, saudara-saudara. Jadi ini latar belakangnya. Ya, ketika mereka setelah ada di dalam masa pembuangan, selesai 70 tahun ketika Babel pada masa itu ditaklukkan oleh Raja Persia. Maka Tuhan menggerakkan raja pertama Persia yang namanya Kores untuk memberikan izin kepada orang Israel kembali ke kampungnya. Jadi dari captivity, dari tempat tawanan di Babel mereka mulai dipulangkan oleh Raja Kores. Ada 3 orang yang memimpin orang Israel pada masa itu. Ada Zerubabel yang memimpin kepulangan orang-orang Israel ke Yehuda, ya ke Yerusalem. Lalu ada Ezra yang juga diberikan izin oleh raja pada masa itu untuk membangun pengajaran Alkitab di tengah-tengah masyarakat di Yerusalem. Dan orang ketiga adalah Nehemia yang diutus, yang diberikan izin untuk membangun kembali reruntuhan. Jadi pada masa itu setelah Zerubabel bawa orang Israel pulang, lalu Ezra ada di sana, datanglah beberapa orang saudara dari Nehemia datang ke Babel pada masa itu yang saat itu diperintah oleh Raja Persia. Lalu Nehemia pada masa itu bekerja di istana Raja Persia atau Raja Artasasta namanya sebagai juru minuman. Dia masih ada di tempat tawanan, dia enggak balik ke Yerusalem. Tapi karena dari Yerusalem ada saudaranya yang datang, Nehemia lalu tanya sama saudaranya, bagaimana kondisi kampung halaman, kira-kira seperti itu. Bagaimana kota kita, bagaimana bait suci, bagaimana gerbang-gerbangnya, bagaimana masyarakatnya. Lalu Hanani memberikan informasi kepada Nehemia, kondisinya ambruk, bruk. Susah luar biasa. Mereka terhina, mereka tercela. Dan Nehemia seketika itu merasakan
kesusahan di dalam hatinya. Dia sedih karena kondisi kotanya seperti itu. Lalu satu ketika dia mengantarkan minuman kepada Raja Artasasta. Karena kondisi hatinya yang sedih, dia tidak bisa sembunyikan raut wajahnya, dia gak bisa pura-pura. Ada orang kan bisa pura-pura, saudara. Sedih tapi bahagia kelihatannya, ada ya. Nehemia gak bisa, kenapa? Karena Tuhan taruh sesuatu di dalam hatinya. Karena Tuhan mau panggil dia untuk sesuatu yang lebih besar. Lalu ketika dilihat oleh Raja Artasasta, kenapa wajahmu sedih? Kamu gak lagi sakit, saya tahu kamu sehat-sehat, tapi kok kamu sedih? Lalu Nehemia berkata, menceritakanlah bagaimana saya tidak sedih, daerah tempat nenek moyang saya dimakamkan. Kota suci bangsa kami mengalami reruntuhan yang luar biasa. Kesedihan Nehemia itu terbaca oleh Raja Artasasta. Dan sekali lagi karena Tuhan menyertai Nehemia, maka Tuhan memberikan kemurahan hati kepada Raja Artasasta. Lalu Artasasta bertanya kepada Nehemia, lu mau gua ngapain? Nehemia bilang, sebentar saya berdoa dulu. Dia berdoa karena dia mencari kehendak Tuhan. Lalu dalam hitungan waktu yang singkat Nehemia datang. Kalau boleh Tuanku Raja, aku mau pulang kampung. Berapa lama? Sekian waktu. Oke, silakan pulang. Raja saya perlu ini A, B, C sampai Z. Dikasih semuanya sama Raja Artasasta. Kenapa? Karena Tuhan menyertai Nehemia. Saudara, kalau Tuhan yang punya visi, dia menyertai kita. Amin. Tuhan menyertai kita. Nah, lalu Nehemia mulai pulang dengan segelompok orang yang diberikan oleh Artasasta menyertai dia. Pulang ke Yerusalem. Dengan visi di dalam hatinya, membangun kembali kota Yerusalem. Dan tengah malam selama 3 hari berturut-turut dia mengintai kondisi kota. Dia mengintai kondisi pintu gerbang. Dia mengintai kondisi bait suci. Lalu dia godek-godek. Dan dia bilang sama teman-temannya, mari kita bangun kembali. Ayatnya di mana? Nehemia pasal 2 ayat 17. Berkatalah aku kepada mereka. Mereka ini siapa? Ini yang gerombolan yang pergi sama dia tengah malam itu. Berkatalah aku kepada mereka, kamu lihat kemalangan yang kita alami. Yakni Yerusalem telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Mari kita bangun kembali tembok Yerusalem supaya kita tidak lagi dicela. Nah saudara, meskipun orang Israel sebagian besar sudah pulang ke Yerusalem, tetapi pembangunan itu belum terjadi, belum sepenuhnya pulih. Tembok-tembok masih runtuh, itu hasil intaian dari Nehemia. Secara fisik Yerusalem adalah reruntuhan karena Nebukadnezar babat habis semuanya. Raja Babel. Pintu-pintu gerbang termakan oleh api. Kehidupan rohani bangsa itu lemah. Kesedihan yang sangat mendalam. Dan yang paling penting mereka masih berada di bawah kekuasaan asing yaitu kerajaan Persia. Disitulah Tuhan membangkitkan Nehemia dan memulihkan kehormatan dan ibadah umat Israel. Saudara-saudara, keruntuhan Yerusalem disebut sebagai sebuah kemalangan. Ra'ah bahasanya. Dalam konteks Nehemia, kata ra'ah mengandung arti keadaan buruk atau kesengsaraan besar yang dialami bangsa Israel akibat kehancuran Yerusalem dan pembuangan mereka. Jadi Nehemia sebenarnya sedang berkata kepada teman-temannya, kamu sendiri melihat keadaan buruk dan kehinaan yang kita alami. Ini kita tuh lagi bukan baik-baik saja. Walaupun bangsa kita sudah kembali kepada tanahnya, tetapi keadaan kita itu buruk. Keadaan kita itu terhina. Keadaan kita itu sangat-sangat terpuruk, saudara-saudara. Ini bukan sekedar malang karena dalam arti sial, tetapi sebuah kondisi moral, sosial dan rohani yang rusak total akibat dosa dan kedurhakaan bangsa itu kepada Allah, saudara-saudara. Nah, kita perlu mengerti kenapa keruntuhan Yerusalem disebut sebagai kemalangan. Kenapa disebut sebagai sebuah kemalangan? Itu hanya sebuah kota yang runtuh kok. Tuhan bisa kasih kota yang baru. Ya, tapi keruntuhan Yerusalem itu disebut kemalangan karena kita perlu tahu yang pertama, karena Yerusalem adalah simbol kehadiran dan kemuliaan Allah di tengah umatnya. Keruntuhan Yerusalem itu sama artinya dengan bahwa Tuhan sudah meninggalkan umatnya. Keruntuhan Yerusalem itu berarti sebenarnya. Tuhan udah gak hadir. Udah gak dirasakan.
Ya, di Yerusalem berdiri bait suci, tempat Tuhan bersemayam karena Tuhan pilih tempat itu kan. 2 Tawarik 7 ayatnya 16. Kata Tuhan, sekarang telah kupilih dan kuduskan rumah ini supaya namaku tinggal di situ untuk selama-lamanya. Maka mataku dan hatiku akan ada di situ sepanjang masa. Tuhan pilih Yerusalem sebagai tempat kediamannya. Artinya kalau Yerusalem runtuh, Tuhan udah gak ada tempat diam di situ. Ini perjanjian lama, saudara-saudara. Jadi bila kota itu runtuh, bait Allah hancur, tandanya Tuhan telah meninggalkan mereka. Saat Yerusalem hancur, bangsa-bangsa mentertawakan orang Israel. Sama seperti sekarang, kenapa Yerusalem dipertahankan? Ya, karena ini punya perjanjian yang kuat dengan umat Israel, Bapak Saudara. Karena ini simbol kehadiran Allah. Saat Yerusalem hancur, bangsa-bangsa lain mentertawakan Israel dan berkata, di mana Allah mereka? Karena itu keruntuhan Yerusalem merupakan kemalangan besar orang Israel, saudara. Yang kedua, Yerusalem adalah pusat identitas dan kebanggaan nasional Israel. Keruntuhan Yerusalem berarti kehancuran identitas bangsa Israel sebagai umat Allah. Ya. Dalam budaya timur dekat kuno, ya ini budaya zaman Alkitab disebut dengan budaya timur dekat kuno. Kehancuran ibu kota itu berarti kehinaan bagi sebuah bangsa. Makanya Nehemia menyebutkan itu sebagai sebuah kemalangan. Ya, karena Israel dipanggil untuk menjadi terang dan menjadi garam. Bagaimana dia bisa menjadi terang dan garam sementara identitasnya rusak? Makanya identitas itu penting. Minggu kemarin Pastor Ita sudah sampaikan itu. Identitas itu penting. Tuhan panggil kita, dia kasih kita identitas baru. Kenapa? Karena dia punya visi untuk kehidupan kita, saudara-saudara. Identitas kita adalah anak-anak Allah. Anak-anak Allah. Ya, dan itu yang sering kali menjadi masalah di dalam kehidupan kita. Ya. Yang ketiga, Yerusalem adalah lambang perlindungan dan keamanan umat Allah. Tembok Yerusalem yang runtuh melambangkan ketidakamanan secara fisik dan kerentanan rohani umat Allah. Tembok adalah kota, tembok kota kalau nggak ada itu nggak aman sebuah kota, Bapak Saudara. Itu konteksnya. Kalau sebuah kota temboknya rubuh, berarti dia rentan diserang oleh musuh, dia rentan untuk dirampok, dia rentan untuk dipermalukan. Jadi secara rohani, tembok melambangkan batas-batas kekudusan dan pemisahan kita dari bangsa-bangsa kafir. Oleh karena itu pembangunan kembali tembok itu merupakan bukan cuma sekedar sebuah proyek fisik ya, tetapi tindakan iman untuk memulihkan perlindungan Allah di dalam kehidupan kita. Yang keempat, saudara-saudara, kenapa keruntuhan Yerusalem disebut sebagai kemalangan? Karena Yerusalem adalah tempat penggenapan janji Allah kepada Daud dan keturunannya. Keruntuhan Yerusalem berarti seolah-olah runtuh janji Tuhan, Bapak Saudara. Allah berjanji bahwa takhta Daud akan kokoh untuk selama-lamanya dalam 2 Samuel 7 ayat 16. Yerusalem adalah kota Daud, tempat Allah menegakkan pemerintahannya dan janji mesianiknya. Kalau saudara punya kesempatan ke Israel, sampai hari ini saudara masih bisa lihat itu royal itu rumah tempat tinggal keluarga kerajaan Daud itu masih ada reruntuhannya. Itu memang jarang dipergiin oleh tur dari Indonesia karena itu mesti bayar. Tapi saya sudah pernah pergi ke situ. Ya, tempat Daud mengintip Betseba itu masih ada. Lubang toiletnya itu masih ada, saudara-saudara. Ya, itu masih ada di kota Yerusalem. Itu menjadi satu destinasi baru, ya, Bapak Saudara. Usia 4.000 tahun, tetapi sejarah tidak bisa berbohong bahwa ada kerajaan yang Tuhan pernah bangun dan dalam perjanjiannya Tuhan bilang itu adalah kekekalan, ya. Karena pada akhirnya kerajaan sorga yang dipimpin oleh Yesus Kristus itu adalah kerajaan kekal. Yang berikutnya Yerusalem adalah tempat penyembahan sejati. Kenapa disebut kemalangan? Karena ibadahnya tuh di situ, pusatnya tuh di situ. Seluruh sistem ibadah bangsa Israel, korban, imam, hari raya dan mezbah terpusat di kota Yerusalem. Nehemia tahu bahwa pemulihan Yerusalem itu harus terjadi supaya umat Israel bisa hidup sebagai bangsa yang sejati. Nah, ini masalahnya saudara-saudara. Hari-hari ini
tanpa sadar kita sedang membiarkan Yerusalem dalam reruntuhan. Yerusalem bukan saja berbicara tentang kondisi fisik kota Yerusalem yang ada di sana, tapi ini berbicara tentang Yerusalem rohani kita. Ada banyak anak-anak Tuhan, mungkin ada di sini, mungkin juga cuma di luar. Yang pertama, kehilangan kehadiran Tuhan dalam kehidupannya. Hati menjadi keras dan tidak lagi peka terhadap firman. Kehilangan sukacita. Kehilangan damai sejahtera. Kehilangan kerinduan akan hadirat Tuhan. Udah gak bisa lagi merasakan kehadiran Tuhan. Ada anak-anak Tuhan yang kehilangan identitas sebagai umat Allah. Identitasnya runtuh. Dan ini merupakan serangan iblis yang besar sekali dalam kehidupan kita hari-hari ini. Ya, karena Matius 4 ayat 3 berkata, lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah. Nah, Yesus memang anak Allah, bukan jika. Berapa banyak di antara kita mengalami ini? Ya. Kalau kamu anak Tuhan, emang saya anak Tuhan. Kalau kamu orang percaya, memang saya orang percaya. Bukan kalau. Jadi musuh coba untuk memelintir identitas kita sehingga kita tidak efektif hidup sebagai anak-anak Allah. Dan ini masalah besar hari-hari ini karena kita jadinya tidak melakukan misi Tuhan. Karena kita kehilangan identitas, kita rusak identitasnya. Kita nggak berani doakan orang, kita nggak berani bersaksi, kita nggak berani memberitakan firman Tuhan. Identitas kita dirusak, saudara-saudara. Tadi pagi saya bilang, hari ini dijadwalkan doa di dalam live group. Doa pembukaan tok. Minggu depan gak datang. Kenapa? Takut disuruh berdoa. Yang pernah katakan amin. Tuh, banyak. Takut disuruh bersaksi. Padahal kalau kita baca dalam kitab Wahyu, apa yang mengalahkan musuh? Kesaksian kita. Dan iblis kutak-katik identitas kita. Dia memberikan kita perasaan ditelan bulat-bulat oleh rasa bersalah dan tertuduh. Dia memberikan kita perasaan membandingkan diri atau social comparison. Ngelihat orang di sosial media, ih kok dia bagus ya, ih kok dia keren ya, ih kok dia begini dan begitu ya. Dan kita mulai membandingkan diri dan merasa kita ini gak ada apa-apanya dibanding orang itu. Ya udah orang itu ada yang maju, jangan saya deh. Yang gak kuat hatinya jangan lihat sosial media. Saya berkali-kali kemarin khotbah di Kelapa Gading, terus khotbah di beberapa daerah. Gak usah sebut namanya ya. Ada orang kaget lalu salamin saya. Ih saya pikir pendeta ini loh. Yang ada di TV, yang ada di YouTube, yang ada di ini. Gak usah ngomong namanya, saya pasti saudara tahu ya. Mukanya mirip katanya, rambutnya mirip dan semuanya mirip katanya. Suaranya juga mirip gitu kan. Terus saya bertanya dalam hati saya, terus apa rasa saya ya? Enggak, gue sama saya Yohana. Saya gak perlu jadi kayak dia. Dan saya juga gak perlu bangga disebut jadi seperti dia. Kenapa? I'm good enough. Identitas saya jelas. Saya anak Tuhan, dipanggil oleh Allah. Saya diurapi oleh Tuhan. Saya ditetapkan oleh Tuhan, diberikan visi oleh Tuhan. Saya anak Allah yang maha tinggi. Tadi pagi saya cerita, dulu Om Ben suka ajak saya pergi-pergi sama Tante Siska. Ya, ketemu orangnya gede-gede, bukan badannya Bapak Saudara. Ya, rumahnya gede-gede, ya, satu tiangnya bisa bangun satu rumah kalau di Bogor kayaknya ya. Tuh ya saudara ya, terus nggak sengaja dengar omongan mereka saudara. Oh bisnis ini sekian miliar. Itu duit apa daun gitu ya. Kok rasanya saya kecil banget gitu ya. Nggak bisa ngebayangin nolnya tuh seberapa banyak saudara-saudara. Itu dulu Yohana. Sekarang enggak. Saya nggak pusing. Dia boleh kaya, bapak gue lebih kaya. Amin. Identitas sebagai anak Allah. Yang ketiga, keamanan rohani yang sedang diserang hari-hari ini. Rentan sekali dengan dosa. Kekudusan sedang dirampok oleh musuh. Integritas yang sedang dirusak.
Hati menjadi tumpul terhadap firman Allah. Kehilangan kesukaan dalam hadirat Tuhan. Hidup dengan perilaku orang-orang yang sama tidak percaya kepada Tuhan. Karena tekanan seringkali melakukan hal-hal yang sifatnya melanggar firman Allah, saudara-saudara. Ada juga anak-anak Tuhan hari-hari ini yang mengalami janji Tuhan yang pudar. Makin hari kok makin jauh dari realisasi. Udah berdoa malam ini, besok kok makin kejadiannya buruk. Ada yang mengalami itu? Atau cuma saya? Kok kayaknya semakin hari didoakan, dipuasakan. Enggak didoakan malah lebih bagus. Makin didoakan kok makin jauh dari janji Tuhan. Janji Tuhan mulai pudar. Lalu kita mulai mengandalkan diri sendiri dan tidak lagi mau berdoa. Lalu kita mulai putus asa dan kehilangan harapan. Masalah yang kecil jadi masalah yang sangat besar. Lalu mulai kompromi dengan cara-cara dunia. Kehilangan sukacita dalam menantikan Tuhan. Saudara, janji Tuhan tidak pernah gagal. Tetapi sikap manusia yang dapat menggagalkan penggenapan janji. Sikap yang mana? Ketidaktaatan yang terus menerus. Karena merasa janji Tuhan jauh, ya udahlah ngapain gue taat juga kan. Gak usah taat sekalian. Udah kejebur sekalian aja basah. Udah basah sekalian kejebur maksudnya. Kecemasan yang membuat seorang menyerah pada saat proses. Tidak setia pada panggilan atau pelayanan. Padahal banyak janji Tuhan itu tergenapi melalui kesetiaan kita. Amin. Lingkungan dan pergaulan yang salah. Saudara, ada juga anak-anak Tuhan yang hari-hari ini Yerusalemnya runtuh. Dalam arti kata ibadahnya menjadi dingin. Agamawi, gak ada koneksi dengan Tuhan. Hati terikat begitu kuat dengan mamon. Hati terikat begitu kuat dengan kekhawatiran dunia. Khawatir luar biasa besar. Gak bisa menyembah Tuhan karena kekhawatiran. Gak bisa menyembah Tuhan karena ketakutan. Gak bisa menyembah Tuhan karena hati yang selalu berpikirkan cuan. Udah gak bisa menyembah Tuhan. Ibadah udah gak dengan hati tapi ritual. Kita gak mau ibadah seperti itu. Saul punya ibadah seperti itu. Dia pikir dengan berkorban memberikan persembahan itu baik. Tapi karena dia gak punya ketaatan ibadahnya nol. Gak ada artinya. Jadi pesan utama dari Nehemia 2 ayat 17 ini Bapak Ibu Saudara. Tuhan ingin umatnya sadar bahwa pemulihan rohani dimulai dari kesadaran akan kemalangan rohani. Jangan anggap remeh ketika kita tidak bisa terkoneksi dengan Tuhan. Jangan anggap remeh waktu kita tidak berani untuk bersaksi. Saya berdoa mulai hari ini. Bapak Ibu yang ada di dalam live group mulai belajar untuk bersaksi. Ungkapkan saja. Ya. Ntar diketawain orang, gak apa-apa. Demi Tuhan dimuliakan, saya diketawain gak masalah kok. Amin. Kan belajar. Bersaksi itu kan sama seperti anak kecil yang baru ngomong. Sudah. Salah-salah ngomong gak masalah, orang ngerti kok. Terlebih Tuhan dia mengerti kita. Tapi karena kita taat, maka Tuhan akan terus kasih kita pembelajaran proses latihan yang baik. Dan satu hari ada orang bilang, Pastor Yana kok bisa ya doa kayak gitu? Latihan. Gak jadi dalam satu malam kayak begini. Ngadapin ribuan orang gak ada gemeternya tuh. Gak jadi satu malam, 23 tahun. Latihannya Bapak Ibu Saudara. Tuhan ingin umatnya sadar bahwa pemulihan rohani dimulai dari kesadaran akan kemalangan rohani. Jangan anggap remeh ketika identitas kita hancur sebagai anak Tuhan. Jangan anggap remeh ketika ibadah itu cuma ritual. Jangan anggap remeh ketika kita tidak merasakan kehadiran Tuhan. Jangan anggap remeh ketika janji Tuhan mulai pudar dalam kehidupan kita. Karena kita melihat kondisi dan keadaan yang ada di sekeliling kita, saudara. Dan dari sanalah kita diajak pagi hari ini oleh Nehemia untuk mari kita bangun kembali. Tuhan ingin umatnya sadar bahwa pemulihan rohani dimulai dari kesadaran akan kemalangan rohani. Dan dari sanalah kita diajak untuk mari kita bangun kembali Yerusalem kita. Dengan 4 hal. Yang pertama, bertobat dari keadaan lama. Yuk, mari kita rubah gaya ibadah kita. Yuk, mari kita rubah cueknya kita terhadap firman Tuhan. Yuk, mari kita rubah tanggapan kita terhadap firman Tuhan. Yang kedua, nyalakan iman dan pengharapan. Yang ketiga, jangan hidup sendiri tapi gandenglah komunitas. Yang keempat, selalu ucapkan kata-kata iman dan bukan keluhan. Tuhan memberkati saudara. Saya selesai dengan firman Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama.
Saudara, sementara kita ada di dalam hadirat Tuhan, Yerusalem hancur tetapi bukan untuk selamanya. Reruntuhan kehidupan kita pun tidak harus menjadi akhir dari sebuah cerita. Allah adalah Allah yang merestorasi. Dia membangun kembali. Oleh sebab itu, kalau ada di antara kita yang sedang menghadapi keruntuhan Yerusalem di 5 area tadi, saudara, enggak tahu yang mana satu. Yang pertama, jangan takut dengan reruntuhan hidup, karena Tuhan membangun ulang kembali keluarga kita, mental kita, iman kita, pelayanan kita, ekonomi kita, hubungan kita, kesehatan kita, apapun yang kita perlukan, Dia sanggup membangun kembali. Mulailah dari doa dan pertobatan. Dan ini adalah waktunya. Restorasi selalu dimulai dari tempat yang sama, yaitu hadirat Allah. Dan kita ada di dalam hadirat Tuhan hari ini. Karena kita ada di dalam hadirat Tuhan, maka Dia mau menjamah kita pada pagi hari ini. Amin. Mari datang kepada Tuhan dengan cara saudara ungkapkanlah kepada Tuhan. Tuhan, saya butuh restorasi di bagian ini. Saya perlu bangun kembali Yerusalem saya, hubungan saya, persekutuan saya dengan Tuhan. Janji-janji-Mu dihidupkan kembali di dalam kehidupan saya. Sementara mata tertutup dan hati terbuka kepada Tuhan. Dia ada di tengah-tengah kita karena janjinya, Bapak Saudara. Jika saudara menemukan di dalam kehidupanmu, ada area yang perlu dipulihkan oleh Tuhan. Entahkah itu percaya dirimu, entahkah itu hubunganmu dengan Tuhan, entahkah itu ibadahmu, kehadiran Tuhan yang sulit dirasakan hari-hari ini. Karena mungkin saudara sibuk dengan pekerjaan, lelah dengan keadaan. Entahkah itu persekutuan dengan Allah. Izinkan Dia. Kalau saudara sungguh mau Tuhan menjamahmu pada pagi hari ini, angkat tanganmu kepada Dia dan kita nyanyikan sekali lagi pujian. Tuhan menyentuh setiap tangan-tangan yang terangkat pada siang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima perubahan dari Allah Roh Kudus. Terima kekuatan, kuasa dari Tuhan untuk hidup menjadi anak-anak Allah. Mulai hari ini dan selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.